Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizal Alfareza dengan NPM 2201201036 dari kelas K12. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Ya, berikut adalah pertanyaan atau soal dari Ibu dosen pengaku. Untuk jawaban yang pertama yaitu mengenai tahapan produksi, yaitu yang pertama ada engineering and development atau rencana dan pengembangan, riset, desain, dan sketsa, kemudian divisualisasikan secara 3D dan dilanjut dengan prototipe mobil. Yang kedua ada casting atau pengecoran, yaitu bahan baku berupa logam dicairkan, kemudian dicetak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, engine production atau produksi mesin, yaitu pembuatan dan perakitan mesin. Yang keempat, stamping atau pencetakan, pembentukan lembaran baja dengan mesin untuk pembuatan pintu, atap, dan lain-lain. Yang kelima, ada welding atau pengelasan, untuk menyatukan seluruh bagian mobil hingga membentuk konstruksi mobil. Yang keenam, ada painting, yaitu pengecatan dengan 4 tahapan. Yang pertama ada electronic deposition atau kerangka mobil dicelupkan ke kolam cat yang cat tersebut mengandung anti karat. Yang kedua, primer coat atau pengecatan utama. Yang ketiga, base coat atau pengecekan dan penyempurnaan cat. Yang keempat, ada clear coat atau lapisan agar cat mobil berkilau dan dilakukan oven untuk mengeringkan serta dijemur untuk pengecekan. Yang ketujuh ada assembly, yaitu perakitan. Pada proses perakitan, komponen mobil dibawa oleh robot dan nantinya dipasang oleh tenaga kerja, dan pada bagian akhir petugas melakukan quality control. Yang ke-8 ada quality control atau pengendalian mutu, dilakukan pengecekan pada kualitas dan mutu produk. Yang ke-9 packing dan fanning atau pengepakan dan pemuatan. Mobil yang sudah di QC siap dilanjutkan ke pengemasan. Yang ke-10 ada shipping atau pengiriman, yaitu Toyota memproduksi mobil sesuai pesanan dengan prinsip first in, first out, dan proses pengiriman selalu menjaga 3 poin, yaitu akurasi dan ketepatan waktu, yang kedua kualitas, yang ketiga ramah lingkungan. Yang ke-11 ada quality assurance atau penjamin mutu. Toyota mengutamakan kepuasan pelanggan dan juga menjamin kualitas, sehingga ketika terdapat keluhan pada kendaraan maka dapat disampaikan pada customer care dan bengkel resmi Toyota yang tersebar di seluruh dunia. Dengan begitu kualitas mobil terjamin. 1B, yaitu faktor produksi. PT Toyota Manufacturing Indonesia adalah salah satu perusahaan Indonesia-Jepang yang sangat memperhatikan mengenai kualitas produksi. Pihak manajemen berpikir segala macam komponen penunjang kualitas yang memiliki akurasi tinggi, keuletan, dan kekuatan, serta jaminan keamanan. Sebisa mungkin diorder dari negara Jepang itu sendiri, di mana PT TMC atau Toyota Motor Corporation juga selalu menggunakan komponen tersebut. Tapi kebijaksanaan manajemen pula yang menuntut untuk selalu dapat menelurkan suatu konsep baru demi tercapainya efisiensi kerja. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan merger bersama 3 perusahaan sebagai faktor produksi. Antara lain, 1 PT Multi Astra, yaitu pabrik perakitan yang didirikan pada tahun 1973. Yang kedua ada PT Toyota Mobilindo, yaitu pabrik komponen bodi yang didirikan pada tahun 1976. Yang ketiga ada PT Toyota Engine Indonesia, yaitu pabrik mesin yang didirikan pada tahun 1982. Merger ketiga perusahaan tersebut dengan nama PT Toyota Astra Motor, yang mana dilakukan untuk tujuan untuk menyatukan langkah efisiensi dalam menjawab tuntutan dan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Yang ketiga ada nomor 1C dengan pertanyaan tentukan total produksi.
pada 1929 Kiichiro Toyoda pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Sepulangnya dari mancanegara tersebut, sebuah mobil bernama model A1 akhirnya tercipta pada tahun 1935. Selama Perang Dunia II, Toyota dilibatkan dalam memproduksi kendaraan militer. Setelah kematian Kiichiro Toyoda, tahun 1952, perusahaan makin gencar memproduksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara di dunia. Hingga tahun 1970-an, Toyota disebut telah berhasil menjual 2 sebagai pemisalan kendaraan secara global dengan 1 sebagai pemisalan tenaga kerja. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar AS. 1D dengan pertanyaan, buatlah dan jelaskan pergerakan kurva TP, MP, dan AP dengan perubahan tersebut. Ini tabel serta kurva sebelum perubahan. Dan ini tabel dan kurva setelah perubahan. Perubahan pada TP pada periode kedua sampai ke 6 ada penambahan 15%, dan mulai periode ke-7 sampai 15 dengan pengurangan 10%. Dan tenaga kerja mulai periode kedua sampai ke-15 dengan penambahan 10%. Dan hasilnya yang angka dilingkari dengan lingkaran bergerigi ini. Lalu ini terdapat kurva, ini TP, MP, dan AP setelah ada perubahan-perubahan persentase tersebut dari soal. 1E dengan pertanyaan apa yang dimaksud keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen merupakan suatu kondisi pada produksi di mana produsen memilih batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Keseimbangan produsen tersebut memperhatikan adanya asumsi 2 faktor produksi variabel, yaitu tenaga kerja dan modal. Keseimbangan produsen tersebut dapat terlihat dari adanya persinggungan kurva isokos dan kurva isokuan. Bila diletakkan pada kurva yang sama, isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 faktor yang membutuhkan biaya yang sama. Sedangkan isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 faktor yang menghasilkan jumlah output yang sama. Di dalam bisnis yang saya buat, keseimbangan produsen terjadi pada jumlah tenaga kerja atau L13 dengan total produksi atau TP 73. Ini terjadi keseimbangan produsen. Tenaga kerja 13 dengan TP 73. 1F dengan pertanyaan konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC. Ya, kurva MC atau biaya marginal atau biaya tambahan. Biasanya di dalam bahasa Inggris namanya marginal cost atau biasa disingkat dengan MC. MC memiliki rumus yaitu delta TC per delta Q. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya total rata-rata atau dalam bahasa Inggris average cost yang biasa disingkat dengan AC. AC memiliki rumus yaitu TC per Q. Dengan pengertian biaya total rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap variabel rata-rata, atau dalam bahasa Inggris average variable cost yang biasa disingkat dengan AVC. AVC mempunyai rumus VC per Q. Dengan pengertian biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Biaya tetap rata-rata atau dalam bahasa Inggris average fixed cost yang biasa disingkat dengan AFC. AFC memiliki rumus yaitu FC per Q. Dengan pengertian biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi.
contoh perhitungan atau contoh soal dari AC. Diketahui quantity ada 5 mobil dengan total cost 150 juta. Ditanya AC menggunakan rumus TC per Q, AC sama dengan 150 juta per 5, AC sama dengan 30 juta. 1G, yaitu apa yang terjadi apabila industri bisnis yang saudara pilih mengalami DRTS atau Decreasing Return to Scale. Jika bisnis saya mengalami DRTS, maka sesuai dengan teori analisis usaha, apabila keadaan skala usaha dengan kenaikan output yang berkurang, berarti luas usaha perlu dikurangi, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan atau bisnis tersebut berada dalam keadaan DRTS. Perusahaan akan mengalami kerugian operasional khususnya berupa uang karena perusahaan menambah faktor produksi tetapi tidak diimbangi dengan hasil produksi yang dapat dijadikan pendapatan atau pemasukan untuk perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan dan perencanaan yang sistematis dan matang agar berjalan dengan baik. Dengan bahasa mudahnya, perusahaan mengeluarkan banyak uang, tetapi perusahaan sedikit mendapatkan uang. Yang nomor 2, yaitu kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli bagi perusahaan atau produsen. Yaitu kelebihan yang pertama, ada perusahaan atau produsen lain sedikit kesulitan untuk masuk ke jenis pasar ini karena ketatnya persaingan antar perusahaan. Yang kedua, kegiatan perusahaan dituntut efektif dan efisien karena harus berlomba menciptakan inovasi terbaru untuk produknya beserta harga terbaik untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Lalu ada kekurangan pada pasar oligopoli bagi perusahaan atau produsen, yaitu yang pertama ada kebijakan produsen terbesar atau biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang kedua ada karena promosi sangat penting bagi pasar oligopoli, modal untuk iklan menjadi sangat banyak, sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang ketiga, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen, karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak bisa mematok harga terlalu tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.